Nah, sehingga turunnya ayat ini, fakana dzalika kal itabi lahu fi du'aihi ala man qatala ru'ata ibilihi. Nah, ini dalam kasus lain ya. Maka turunnya ayat ini itu seperti teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad itu mendoakan jelek kepada orang-orang yang membunuh atau orang-orang yang tadi didoakan jelek oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Gak nyambung. Salawat. Oh, selawat. Tadum. Udah jangan selawatan aja, nanti jadi wali nanti ama. Biar enggak dapat kewalat. Oh gitu. Nah, kenapa gitu kualat A? Layali watulat. Tuh, nggak nyambung. Jadi bagus, jangan marah-marah gitu. Apa? Takut saya. enggak, ini mah lagi ngobrol aja. Ya, saya takut guys. Nanti saya udah nggak dapat syafaat. Waduh. Marah-marahin sama Gus Aji semua. Waduh. Sakit saya. Ya gitu. Itu kan apa namanya, ada doa itu tuh apa namanya, seretkan rezekinya. Serem ya. Apalagi namanya, jangan mudahkan urusannya, apa sih, lupa saya doanya itu. Ngeri Pak, ya. Ngeri amat. Makanya saya untuk menghandle, bukan menghandle ya, yang ngeri juga sih kan. Orang bilang mereka itu imam besar, Masya Allah, gitu kan, Mas. Kita mah apalah. Kita mah santri ya, santri kecil udah mah santri ya. Udah mah santri kecil lagi. Kecil, awakna begang. Tah yang dikenal dirinya. Ya, sebetulnya kalau nggak pengen dikenal mah tergantung sih, Gus. Kalau menurut saya pengen dikenal juga nggak apa-apa. Kalau misalnya orang yang sudah mumpuni. Soalnya kenapa, kalau misalnya gini ya, kalau yang dikenal itu cuma misalnya ya, yang bisa-bisa nyanyi-nyanyian, bisanya buat menghibur orang dengan ketawa, kayak gitu kan. Apa salahnya kita misalnya pengen dikenal dengan berlandaskan dengan dikenalnya kita, supaya kita bisa lebih memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan selama ini. Kita misalnya gitu, Gus ya. Berarti pengen terkenal nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah, selagi niatnya positif. Ya, itu mah kan, itu kan udah hadis nabinya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pokok kumaha niatnya, gimana niatnya aja itu mah ya. Kayak gitu. Kalau menurut saya mah kayak gitu, Gus. Itu kan daripada yang dikenalnya, misalnya kalau misalnya dari tokoh kan, yang sukanya nyinyir, yang sukanya melaknat-laknat kayak gitu, mau doain orang yang gak benar, ya mendingan orang yang lebih sayang lah, lebih sayang terhadap umatnya, lebih mendoakan yang baik-baik terhadap umatnya, meskipun ada dari umatnya hal-hal yang tidak berkenan di hati si tokoh tersebut. Tapi tokoh tersebut selalu mendoakan yang terbaik. Itu kan enak kayak gitu. Nah, betul. Kalau misalnya kita sebagai tokoh, misalnya Gus Ajis di tokoh kanan ke depan, terus melihat orang-orang awam perlakuannya tidak berkenan, kata-katanya tidak berkenan, Perbuatannya tidak. perbuatannya tidak berkenan. Terus kalau misalnya Gus Ajis sakit tuh, terucap dari kata-kata des ngedoakan yang jelek, terus Gus Ajis itu masalah, itu kan dikenalnya oleh masyarakat itu sebagai ulama, terus mudawamah hizib, kayak gitu kan. Sedangkan lahmul ulama mas mumun, Gus. Beracun kan, beracun ya. Kalau misalnya kata-kata des kayak gitu, kasihan lah umat, Gus. Emang kalau masalah perhitungan nanti di akhirat kan lain lagi, cuman ya otomatis lah itu dampaknya kesana kemari udah ke orang nanti didoainnya. Kalau misalnya jadi kenyataan kayak gimana? Serem ya. Iya, serem juga. Terus yang lebih seremnya lagi,
mau mencintai orang mau mencintai agama Islam itu kayak gimana kalau misalnya ucapan-ucapan panutan yang seperti itu. Betul. Jangan-jangan ditiru gitu ya. Iya, ditiru terus orang-orang nanti merasa serem, Gus. Oh iya. Jadi itu Ayo. udah apa ya? Udah antipati duluan gitu Iya. ya terhadap agama Islam, khususnya di Iya. kalangan di luar Islam itu ya, non Muslim itu ya. Tapi kan pernah ini ya, dalam sejarah itu kan Rasulullah itu pernah mendoakan jelek Gimana? pada kalau nggak salah Bani Ri'il sama Zakwan. Sampai Rasulullah itu mengajarkan ada kunut nazilah itu, itu ketika 70 qurra kalau tidak salah. Ada 70 qurra. Iya. Qurra itu kan orang yang ahli baca gitu ya. Nah ini sebenarnya multi tafsir sih ya. Iya. Qurra ini bisa berarti orang yang atau para sahabat Nabi yang ahli baca tulis Al-Quran bahasa Arab. Dan bisa jadi itu qurra itu artinya ya ahli baca tulis sekaligus dia mengerti dengan isi-isinya. Itu profil Ibnu Ri'il itu ya. Ya, nah itu kan ada 70 qurra yang diutus oleh Rasulullah kepada Ri'il wa Zakwan, dan ternyata itu hanya tipu daya. Sehingga 70 qurra itu semuanya dibunuh. Nyisa cuma satu. Sehingga satu orang inilah yang laporan ke Rasulullah bahwasanya semua sahabat-sahabat Nabi dari 70 orang itu dibunuh. Nah akhirnya Rasulullah itu memberikan syariat atau mengajarkan syariat ya, Ya. untuk doa kunut nazilah. Itu selama kurang lebih 2-4 bulan gitulah. Ada redaksi itunya nggak doanya nggak, Gus? Ya. Pokoknya Allahumma la'an gitu aja, intinya ada doa untuk melaknat mereka. Cuman kan ada dasarnya kali Rasulullah mengajarkan seperti itu. Yang dilaknat itu perlakuannya udah sangat keterlaluan kan. Kalau misalnya sekedar mencaci yang saya ceritakan tadi, itu kan nggak setimpal lah dengan perlakuan mereka terhadap kita gitu. Kalau misalnya posisinya bukan kita ngaku-ngaku ulama juga. Cuman kan memang oke, saya ambil dulu lah pohon eta untuk menjelaskan keterangan itu. Mana itu kitabnya ya? Pohon lah, di mana eta? Lebah kita maki lah, bingung. Itu sambil menunggu beliau ngambil kitab ini, sengaja sih sebetulnya nyimpen kitab di itu ya untuk audiens para netizen. Saya sengaja nyimpen kitab di sini, bukan apa namanya, cuma sekedar perhiasan dan sekedar pengenalan. Jadi bukan yang disebutkan ria, ya ria emang. Ria cuman berlandaskan juga, jadi supaya apa namanya, orang itu mengenal cuman hanya pemandangan-pemandangan yang indah secara duniawi aja. Itu kan ini pemandangan kelihatannya ada kitab, ada apa gitu kan, biar orang mengenal. Misalnya yang punya channel ini Gus Ajis Jazuli, ini kitab beliau bukan kitab saya, dan ini sebagai saya ngasih beban juga terhadap beliau. Jadi beliau emang bisa bacanya, kalau saya enggak. Ini kitab beliau. Halo tuh. Terus jadi apa namanya? Biar dia apa namanya ya? Biar dia itu ada beban. Biar dia ada beban buat berpikir juga. Ada beban sebetulnya kayak seperti tadi yang dia bahas itu, untuk terkenal itu emang ada bagusnya, ada jeleknya. Jeleknya apa? Capek. Kalau misalnya udah terkenal, orang udah tahu, misalnya Gus Ajis bisa baca kitab, nantinya kan banyak orang yang bertanya tentang hukum, otomatis waktunya akan tersita juga. Cuman ya itu resiko Gus Ajis, jangan nggak mau lah nanti ditanya sama orang-orang ya Gus. Betul. Iya, Jadi seperti ini itu. cuman gaya doang biar keren aja Ya. ini mah. Cuman beliau itu emang tawadu, cuman tong ketawaduan Gus lah ini mah. Biasa baik. Tawadu-tawaduan guys. Biasa-biasa aja. Jadi saya itu pernah baca apa ketika siapa ini nama kitabnya Al Jawahir wa Duror ya. Iya.
karya dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani, judulnya Kitabul Jawahir wad Durar mimma stafadahu Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani min Syekhihi Sayyidi Ali Al-Khawas. Berarti itu sama dengan Anwarul Qudusiyah ya pengarangnya sama. Betul. Ini nih. Sambil nyari diisi aja. Ya. Sambil saya nyari, hanya ngasih apa gitu. Enggak, apa yang saya kasih ngomong-ngomong biasa aja Gus. Ya itu terusin tadi aja ngomong. Jadi maksudnya memang hidup itu harus ambil resiko. Resiko kita nuntut ilmu dari kecil sampai sekarang dididik oleh orang tua, dididik oleh guru kita, ya otomatis lah Nah ini harus ambil resiko. Waktu pasti tersita Gus. Itu orang kebanyakan cari duit, kerja kayak gimana ya gitu. Kalau misalnya orang bilang menjual agama untuk dunia, gak apa-apa lah orang bilang seperti itu, beranggapan seperti itu. Menjual agama, nggak menjual agama sih sebetulnya, kita menjual tenaga. ya. Bukan menjual sih, hakikatnya bukan menjual, mengorbankan tenaga, mengorbankan sisa waktu kita. Itu hidup pun kita. kalau diterima oleh Allah Ta'ala. Iya, itu mah nantilah udah maut, itu mah udah paeh Gus. Nah ya intinya Kita ini mah, ini mah yang real-real aja saya mau Iya. kehidupan sekarang lah. Masalah keikhlasan mah diterima dan enggak mah gitu kan nggak Ya. butuh kan. Yang penting kita memperlihatkan hikmah kita kepada Allah Ta'ala. Nah, ini ya di halaman 116 itu ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani bertanya kepada Syekh Ali Al-Khawas tentang makna firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Itu beliau bertanya untuk ayat ini, Ya, apakah di situ kan menyebutkan rahmatan lil alamin ya? ya, Apakah rahmat ini khuliat ala Muhammadin hiya ar-rahmatul lati wasi'at kulla syai' min muti'in wa 'asin wa mu'minin wa mukadzibin wa muwahhidin wa musyrikin wa ghairi dzalik am hiya rahmatun ukhra ya. makhsusatun biqaumin duna akharin. Jadi rahmat yang dipakaikan kepada Rasulullah SAW itu, apakah rahmat tersebut adalah rahmat yang mencakup segala sesuatu, baik orang yang taat, maksiat, mukmin, atau orang yang mendustakan, orang yang bertauhid, Ya. orang yang musyrik dan lain sebagainya, ataukah rahmat ini khusus kepada satu kaum, Ya. tidak dengan yang lain. Nah, kata Syekh Ali Al-Khawas, hiya rahmatun makhsusah. Itu adalah rahmat yang khusus. Walidzalika ja'a biha bi'izzatin. Oleh karenanya Rasulullah itu datang dengan rahmat itu dengan satu kemuliaan. Idz la yumkinu an ta'umma rahmatul muhdatsi ka umumi rahmatil qadim, ya, karena muhdatsi ya. Karena tidak mungkin rahmat dari satu makhluk yang hadis, yang baru, yang muhdats, yang baru, itu seperti luasnya rahmat Allah Ta'ala yang maha qadim. Dan itu dikarenakan li'anal haqqa ta'ala ya ilmuhu kulla ma'lumin. Ilmunya Allah Ta'ala itu mencakup semua yang diketahui. Wala yuhitu ahadun bi ilmil haq illa bima sya'. Dan tidaklah satu orang pun menguasai, meliputi ilmunya Allah Ta'ala kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sehingga fahuwa sallallahu alaihi wasallam yarhamul khalqa ala qadri ilmih. Allah Ta'ala merahmati makhluk sesuai dengan kadar keilmuannya. Keilmuan Rasul ya. Ya. Wal haqqu ta'ala yarhamuhum ala qadri ilmih. Allah Ta'ala merahmati makhluk sesuai dengan kadar ilmunya Allah. Farrahmatu tabi'atun lil ilmi fil umum, sehingga rahmat itu mengikuti ilmu dari sisi keumumannya. Nah, sehingga artinya beda antara rahmat Allah Ta'ala dengan rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rahmatnya Allah Ta'ala itu, ya, itu tanpa batas. Kenapa? Karena ilmunya Allah Ta'ala tanpa batas. Beda dengan rahmatnya makhluk, yang diantaranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Allah Ta'ala itu memberikan ilmu, ya namanya Allah Ta'ala ketika memberikan sebuah ilmu kepada satu makhluknya, seorang makhluknya, siapapun itu, meskipun itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berarti rahmat itu akan menyesuaikan dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk itu. Artinya perbandingan antara rahmatnya Allah Ta'ala dengan rahmatnya Nabi Muhammad itu ya beda. Nah sehingga dalam kasus tadi 70 qurra yang dibunuh ya kepada satu kaum, dan ini hadisnya diriwayatkan di Sahih Bukhari itu dan juga Sahih Muslim. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Qanata syahron, 1 bulan doang. Berarti salah saya tadi yang menyebutkan 3 sampai 4 bulan itu ya. Beliau Rasulullah SAW itu berkunut selama 1 bulan. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Beliau mendoakan jelek kepada beberapa kampung dari kampung-kampungnya Arab. Summa tarakahu. Kemudian Rasulullah tidak berkunut lagi, artinya tidak mendoakan jelek lagi kepada kaum tersebut. Nah, sehingga di sini sedikit bisa kita simpulkan bahwasanya meskipun satu kejadian bahwa Rasul itu mendoakan jelek kepada satu kaum, itu sifatnya sementara. Itu kan berproses. Ya tadi berdasarkan atas ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau itu mendoakan jelek pada suatu kaum. Dan kejadian tersebut ternyata itu terjadi sebelum turunnya ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti seolah-olah ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu sebagai teguran ya. Betul. Pada Rasulullah ya Rasulullah setelah mendoakan jelek terhadap umatnya kayak gitu. Betul. Nah, di sini kan hal ini ternyata dipertanyakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani kepada Syekh Ali Al-Khawas ya. Loh, fakaifa qanata sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala qaumin. Bagaimana sementara Rasulullah SAW itu dalam 1 bulan itu mendoakan jelek pada suatu kaum. Ma'ahadal kamal, padahal Rasulullah itu memiliki kesempurnaan ini. Ya. Maka kata artinya kesempurnaan ya Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Rasulullah SAW secara bertahap itu. Faqala, maka kata dari Syekh Ali Al-Khawas, da'a alaihim qabla an yanzila alaihim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga Rasulullah itu mendoakan jelek kepada kaum tersebut sebelum turunnya ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini kan sesuai dengan redaksi dari hadis tadi kan, tsumma tarakahu, kemudian Rasulullah itu meninggalkan. Artinya tidak lagi berdoa jelek kepada kaum manapun. Itu ya. Nah, sehingga turunnya ayat ini, fakana dzalika kal itabi lahu fi du'aihi ala man qatala ru'ata ibilihi. Nah, ini dalam kasus lain ya. Maka turunnya ayat ini itu seperti teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad itu mendoakan jelek kepada orang-orang yang membunuh atau orang-orang yang tadi didoakan jelek oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena li'anna fihi raihatal intisar lin nafsi. Karena di dalam doa atau mendoakan jelek kepada orang lain, di situ terdapat raihatal intisar. Aroma merasa menang, merasa dirinya benar kepada orang lain. Intisar lin nafsi berarti menolong atau mengunggulkan nafsunya. Ya kan, lal jannah bukan sisi ketuhanan. Walidzalika taraka du'a 'alan nas ba'da nuzuli hadhil ayat, sehingga Rasulullah SAW itu tidak lagi mendoakan jelek kepada manusia setelah turunnya ayat ini. Nah, sehingga dari keterangan ini barangkali mau ini baca nanti aja telaah nanti ya. Jadi itu setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah nggak pernah lagi mendoakan jelek berarti ya Gus? Betul, karena ketika kita ini mendoakan jelek kepada orang lain, itu kan di situ terdapat raihat tadi, aroma, terdapat terdapat satu sisi lah di mana kita ini memposisikan diri seakan-akan kita adalah orang yang benar, sementara orang lain itu salah. Itu sehingga
ketika kita dijahati oleh diberlakukan jahat oleh orang lain, dicaci, dimaki, dihina segala macam, maka ketika kita mendoakan jelek, ya Allah hancurkanlah mereka dengan sehancur-hancurnya, ya Allah miskinkanlah dia, dan seterusnya. Ya, seakan-akan kita merasa bahwa diri kita ini benar. Iya, ya. Sementara orang lain kan salah. Itu mungkin Gus ya hikmahnya dari cerita dan kajian kitab itu tadi. Apa namanya, Rasulullah SAW mendoakan jelek terhadap umatnya, terus Rasulullah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berupa wahyu, berupa ayat, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan setelah itu Rasulullah tidak mendoakan jelek, dan otomatis kita sebagai umatnya Rasulullah SAW otomatis kita ke bawah. Itu Rasul sebelum turunnya ayat tersebut. Dan sekarang itu masa sesudah turun ayat tersebut. Jadi jauh, berapa ribu tahun malah. Ya. Mungkin jadi pemahaman saya, kita itu memahami Islam itu makanya harus benar-benar mengkaji ilmu Islam itu secara kafah. Betul. Secara semua, dan intinya ngaji itu harus tamat lah, jangan setengah-setengah. Ya padahal ya meskipun pada hakikatnya gitu, ngaji itu nggak bakalan tamat kecuali mati. Iya. Dan otomatis kalau misalnya kita harus menyadari harus menyadari akan kekurangan kita sebagai manusia biasa. Jadi kalau misalnya kita manusia biasa, ya jauhlah sama Rasul. Kalau Rasul kan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa wahyu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita sebagai umatnya Rasul, berarti kalau misalnya kita belum diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa wahyu, berupa ilham, keteguran kayak gitu, berarti ya kita sebagai manusia itu harus saling menasehati. Atau sobil haki gitu ya. Tawasobil haq atau tawasobis sabar kayak gitu. Jadi saling menasehatan dalam hak dan saling menasehati dalam kesabarannya. Harus sabar lah. Dan kita juga harus toleran terhadap orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak beradab terhadap orang-orang alim kayak gitu, Gus. Kita harus memaklumi lah kalau misalnya kita berbuat salah, kita nggak wajar. Kenapa? Karena kita itu orang yang berilmu. Kalau misalnya orang berilmu, meskipun saya sendiri nggak pernah merasa diri saya berilmu. Kalau misalnya kita merasa orang yang menuntut ilmu, kita lagi menuntut ilmu loh. Harus kita maklumi kalau misalnya orang bodoh, orang yang nggak ngerti agama, yang kerjaannya sibuk pada dunia, itu ada perlakuan, ada kata-kata yang kurang bagus, itu wajar lah. Wajar. Justru kita harus mendoakan. Allahumma shlih. Kalau perlakuan mereka jelek, kita doakan Allahumma shlih, Allah mangsur, Allah majbur, Allah maghfir, Allah mafarij. Nah, nanti itu untuk pembahasan kedua. Mungkin ini saya kasih sambungan dulu ya. Kan terkadang kita ini merasa benar yang kemudian mengait-ngaitkan dengan agama. Jadi dalam ajaran agama itu seperti ini, sehingga tujuannya adalah untuk membela agama atau untuk membela Allah. Ya, sebenarnya saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu dalam satu judul bukunya itu, Tuhan itu tidak perlu dibela. Ya. Ada bukunya? Ada. Tuhan tidak perlu dibela. Dan ini sesuai dengan apa yang lanjutan dari keterangan tadi ya, dalam kitab Al-Jawahir wa Duror. Di situ melanjutkan tadi ketika Rasulullah itu diingatkan ya, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau sampai sebulan itu mendoakan buruk kepada satu kaum ya dari kalangan orang Arab. Dalam peneguran tersebut, walau kana dzalika ghiratan bintihakil janabil ilahi ma'atabahu ala dzalika fafham. Seandainya jika apa yang dilakukan oleh Rasul, ini Rasul loh, dalam waktu 1 bulan mendoakan buruk, mendoakan jelek kepada satu kaum, ya itu kan diingatkan tadi kepada
oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum turunnya ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tandanya Rasulullah SAW itu melakukan hal itu lantaran cemburu ya atas sisi ketuhanan atau cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak mungkin memberikan peringatan atau apa tadi bahasanya menegur Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW dalam melakukan doa tadi. Artinya ketika Rasulullah SAW itu melakukan hal tersebut bukan intisar linnafs, tapi untuk ghiratan alal janabil ilahi, cemburu atas atau katakanlah mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan cemburu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak mungkin menegur. Ya. Itu. Tetapi karena yang terjadi adalah Allah taala itu menegur kepada Nabi Muhammad lantaran adanya doa tersebut, mendoakan jelek kepada satu kaum. Maka Allah taala memberikan teguran. Gitu kan? Fafham, maka fahamilah hal ini katanya. Ya, itu disuruh faham itu Gus, kalau paham saya Rasulullah SAW berbuat seperti itu bukan atas dasar kesalahan beliau, kalau menurut saya kan beliau itu maksum. Akan tetapi kalau menurut saya Rasulullah seperti itu memperlihatkan terhadap umat manusia itu Rasulullah itu manusia. Jadi ada sifat aron basariyah Ya. gitu kan. Ada seperti itulah. Jadi kita harus selalu husnudzon lah terhadap Rasul gitu kan. Dan mungkin mohon maaf terhadap imamnya para organisasi mereka itu mungkin seperti itu juga, mungkin aron basariyah kita nggak bisa memungkiri lah, cek bahasa orang mah temaido lah, temaido, mereka itu manusia. Seperti itu mungkin ya nggak apa-apa kita itu namanya harus dimaklumi dengan kesalahan, masa kita nggak bisa memaklumi terhadap kesalahan beliau? Iyalah. Iya. Nggak, artinya ini kan dikhawatirkan gitu hal ini menjadi satu atau dijadikan argumentasi teladan untuk mendoakan jelek kepada golongan yang katakanlah tidak cocok dengan kita. Itu dari sisi tujuan kita, dari sisi baiknya. Dari sisi husnudzonnya ya mungkin ya beliau juga lagi lupa, lagi lagi kena nafsu kali, kayak gimana lah kayak gitu. Nah, makanya di sini masih ada lanjutan tuh. Fanabahahu ta'ala biqaulih, sehingga Allah ta'ala itu memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian ala anna du'a alaihim walau ala wajhil intisar mukhalifun lima arsaltuka bihi minar rahmah. Padahal mendoakan buruk kepada satu kaum meskipun atas dasar merasa benar, itu ternyata bertentangan dengan tugas yaitu saya utus dirimu sebagai seorang rasul yang isinya ajarannya adalah minar rahmah, yang berupa kasih sayang. Fa inni ma arsaltuka sababan, karena Allah Ta'ala aku artinya Allah Ta'ala itu tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad sababan sebagai orang yang mencaci maki, wala la'anan, dan aku tidak mengutusmu sebagai orang-orang yang pelaknat, wala munazi'an, atau munazi' suka melawan, fil kaun, di alam semesta, bi ghairi idzni, tanpa ada izinku. Nah, artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan buruk kepada orang lain, tetapi dasarnya itu adalah lantaran izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak masalah. Tetapi ketika di situ terdapat potensi merasa dirinya benar, kemudian merasa saya benar dan orang lain itu salah, ya nggak seperti itu, karena itu bertentangan dengan tujuan dari pengutusan Nabi Muhammad itu sendiri, kan? Sehingga tujuan utamanya apa dari pengutusan Rasulullah itu? Wa innama arsaltuka litarhama ibadi. Saya mengutusmu wahai Muhammad agar engkau itu kasih sayang dengan semua hambaku. Ya. Wa tas'alani waffiqahum.
Dan engkau meminta kepadaku untuk aku berikan taufik kepada mereka, para hamba-hambaku, untuk taat kepadaku. Supaya liastajiba doaak, supaya saya itu mengijabah doamu, mengkabulkan doamu. Wa wafiquhum, dan saya memberikan taufik kepada para hamba-hambaku. Fatara surura ainaika wa qurrataha fi ta'atim, sehingga engkau akan melihat kebahagiaan di kedua matamu dan ketenangan pandanganmu itu adalah berada dalam ketaatan para hamba-hambaku. Ya, artinya kan yang membuat Rasulullah SAW itu senang itu adalah ketika Rasul itu melihat hamba-hambanya Allah Ta'ala itu berada dalam ketaatan Allah. Ya kan? Nah, tetapi bagaimana ketika ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak taat kepada Allah Ta'ala, lalu kemudian kita misalkan sebagai manusia ya mendoakan jelek kepada mereka, nggak punya keturunan, kemudian keturunannya jadi buruk, kondisinya yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi semakin miskin, kemudian cerai dengan istrinya cerai dengan suaminya, dan seterusnya. Itu otomatis bertentangan dengan syariat itu sendiri, atau katakanlah tujuan utama dari pengutusan Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, sehingga hal ini patut menjadi satu dasar ya yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya baik dalam sikap, baik dalam perbuatan, atau baik dalam doa, kita tidak boleh untuk mendoakan jelek kepada siapapun. Gitu ya. Meskipun kita merasa benar, nah, yang karena merasa benar ini belum tentu benar loh. Iyalah. Nah, kemudian dikaitkan dengan tadi statement A tadi ya. Kita mendapati beberapa ulama-ulama yang ketika mereka itu mendoakan umat ya, Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ahfad Sayyidina umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, bahkan Allahumma rzuk umat Sayyidina Muhammad. Nah, itu kan sangat kental sekali gitu dengan rasa kasih sayang kepada semua umat Nabi Muhammad. Karena kalau berbicara tentang umat gitu kan, umat kan ada dua, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat dakwah itu ya seluruh manusia yang dakwahnya Rasulullah SAW itu sampai kepada mereka. Kemudian ada umat ijabah. Kalau umat ijabah berarti umat yang menjawab ajakan dari Rasulullah SAW, katakanlah umat Islam gitu ya. Nah, ketika kita Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad ya, dan kita niatkan secara umum itu nggak masalah. Gitu. Ya, artinya bisa saja gitu. Hal ini mudah-mudahan gitu menjadi satu sebab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan misalkan yang kafir jadi mukmin, kemudian yang yang masih maksiat menjadi taat, yang awalnya dia itu banyak atau memiliki perbuatan yang buruk kemudian dia tobat. Ya kan seperti itu sebenarnya. Ya, meskipun pada hakikatnya doa tadi yang disebutkan dengan redaksi tadi itu bukan redaksi doanya Rasulullah, bukan tapi itu memang amalan dari ulama-ulama. Dan saya pernah lihat di YouTube itu apa sih Pak? Jadi di antara amalan Thariqah Samaniyah itu Gus, itu yang diamalkan oleh gurunya Abah Guru Sekumpul itu. Dan itu kalau misalnya diamalkan 4 sih yang redaksinya. Allahumma shlih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. 4 ya. Kalau ditambahan nggak apa-apa, seperti Allahumma rizuk, Allahumma hafad kayak gitu. Dan itu kalau misalnya mendoakan seperti itu setiap sholat, itu lambat laun. Kalau misalnya istiqomah bertahun-tahun ngedoakan itu akan diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar.
Ini saya nemu keterangannya di dalam kitab apa Nasaihul Ibad ya. Karangan siapa? Karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ulama Nusantara ya. Ulama Nusantara ini mah. Jadi kalau apa Nasaihul Ibadnya, kalau Nasaihul Ibadnya itu adalah karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Yang punya kitab Bulughul Maram atau Syarah Bukhari itu ya, Fathul Bari atau Lisanul Mizan. Kemudian Taqribut Tahdhib, Tahdhibut Tahdhib dan seterusnya. Nah, kemudian disarai, dikomentari itu oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten. Dan di sini disebutkan itu ya. Dan saya juga nonton itu videonya Ang Jae. Halo Ang Jae. Mudah nonton nih. Ang Jae Ujung Kulon. Ajangan resepnya nu. Resep eta. Nah, jadi di sini disebutkan itu apa doa tadi yang kita baca ya. Wa min asbabi bismillahirrahmanirrahim qala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ila an qala wa ini halaman 3 ya, kitab Syarah Nasaihul Ibad. Halaman 3 ini cetakan biasa, cetakan kuning, kita gundul lokal ya. Beliau menyebutkan wa min asbabi husnil khatimah al muwadzabatu ala hadha du'a, termasuk beberapa sebab didapatkannya husnul khatimah itu adalah konsisten muwadzabah ya, continue, istiqomah lah dalam membaca doa ini, yaitu Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah, ya Allah muliakanlah umat Muhammad ini, bijamili awaidika fid darain, dengan indahnya kebiasaan-kebiasaanmu di dunia dan akhirat, ikraman sebagai kemuliaan, liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang kau jadikan bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa minha, dan di antara sebab-sebab untuk mencapai husnul khotimah itu adalah al-muwadzabah ala hadha du'a baina sunnati subhi wa fardih. Mendawamkan doa ini di antara salat sunnah subuh dan salat subuh itu sendiri, wa fardih, dan salat sunnah subuh itu sendiri. Artinya di antara setelah kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunat fajar itu ya, sholat sunat fajar, ya kita sebelum kita melakukan sholat ini ya, sholat subuh ya, itu mendawamkan doa ini, yaitu Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah kepada umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah, kasihilah, sayangilah umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umatnya Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur, ya Allah tembel itu jbur, jadi yang pecah itu ditambal, dilekatkan gitu. Ya Allah lekatkanlah gitulah umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma afi, ya Allah ampunilah umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma khfat umatnya Sayyidina Muhammad, ya Allah jagalah umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma arham, ya Allah kasihilah, sayangilah umatnya Sayyidina Muhammad. Rahmatan ammah, dengan kasih sayang yang luas. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan alam semesta. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah li ummati Sayyidina Muhammad, kepada umatnya Sayyidina Muhammad, maghfiratan ammah, dengan ampunan yang luas. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan alam semesta. Allahumma farrij, ya Allah bahagiakanlah an ummati Sayyidina Muhammad, dari umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farjan ajilan, dengan kebahagiaan yang cepat. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi dari doa ini, di samping kita ini mencari sebab agar kematian kita itu berada dalam kondisi husnul khotimah. Di sisi lainnya kita ini membagikan kasih sayang kepada semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Kan ini mencakup baik yang hidup atau yang mati kan, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Nah, sehingga itulah bagian dari
pengaplikasian terhadap ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu sendiri. Itu ya. Nah, meskipun kalau redaksi hadis ini kan sebenarnya jadi ada yang menisbatkan hadis cuman dengan redaksi Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin, menisbatkannya kepada Rasulullah. Nah, cuman menurut penilaian dari Imam Al-Uqaili, kemudian Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, kemudian siapa Az-Zahabi dan juga yang lainnya itu menilai bahwa hadis itu adalah hadis yang maudhu. Tetapi setidaknya ini merupakan amalan dari Syekh Muhammad Nawawi Banten dari redaksi yang barusan kita baca. Kemudian amalan dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi, salah seorang ahli sufi ya. Kemudian juga amalan dari Syekh Abu Nuaim Al-Asbahani yang punya kitab Hilyatul Auliya. Gitu, Pak. Nah, sehingga faedahnya ya sangat banyak. Gitu. Sehingga guru kita pun itu memerintahkan kita setiap habis sholat itu mendawamkan doa tersebut meskipun nggak hanya dibatasi dengan tadi antara sholat sunnah subuh dengan sholat subuh. Gitu. Faedahnya apa ya? Supaya kita ini kenal gitu dengan umatnya Rasulullah SAW. Kemudian pandangan kita kepada umatnya Nabi Muhammad itu adalah pandangan kasih sayang. Ketika kita melihat umatnya Nabi Muhammad berada dalam kesalahan, ya kita luruskan. Itu bukan semata-mata untuk karena kebencian kita kepada mereka, bukan. Tapi karena kasih sayang itu sendiri. Cuman Gus, gimana? Misalnya menanggapi netizen, pegawainya saya menyinyiran habaib baik. Itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman betul. Jawaban kita juga kita harus menjawab kepada netizen. Itu mah tergantung niat kita. Betul. Kalau niat kita kan adanya di hati kita. Betul. Urusan niat kita itu ya bagaimana nanti aja lah. Lihat di akhir hayat kita gitu kan. Ya nggak Gus? Iya, itu otomatis. Terus misalnya saya nggak bisa nyalahin juga yang ngomong kayak gitu Gus. Kenapa? Takutnya ya emang benar gitu tanggapan mereka tuh seperti itu. Dan takutnya kita ngomong emang benar ada rasa nyinyir juga gitu kan. Nggak apa-apalah, sah-sah saja. Jadi ya, intinya sah-sah saja. Kita itu mau dibilang kayak gimana, itu langsung aplikasikan Gus. Pengaplikasian doa tersebut yang tadi itu aplikasikan terhadap hati, aplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari juga. Jadi nambahin juga faidah daripada doa tersebut. Itu kalau misalnya kita mengerti akan arti daripada doa tersebut, ya di samping kita harus ngomong dengan kasih sayang terhadap umatnya Rasulullah SAW, terus bisa mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Otomatis kita dari perkataan harus kita jaga, jangan sampai perkataan kita menyakiti umatnya Nabi Muhammad. Terus dari perlakuan kita jangan sampai perlakuan kita menyinggung dan menyakiti perasaan umatnya Nabi Muhammad. Seperti itulah. Jadi otomatis kalau misalnya kita sering berdoa seperti itu, terus kita mengerti, mungkin di saat kita mau berkata dan perkataan kita itu menyakiti umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kita ingat, gitu kan? Kalau misalnya semakin kita banyak berkata seperti itu kan, semakin ingat juga di hati gitu kan? Benar. Iya, kita kayak gitu kan. Jadi aplikasinya kayak gitulah. Jadi kayak gitu para netizen, nggak apa-apa, tersah-sah saja berpendapat, nggak apa-apa. Mau misalnya dianggap kita nyinyir, nggak apa-apa. Cuman urusan nanti itu urusannya sama kita sama Allah itu mah. Dan mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita Gus. Amin. Membersihkan hati para netizen juga, nggak apa-apa. Jadi jangan kita ngomong Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu hanya sekedar untuk mereka para netizen, hanya sekedar untuk mereka umat Rasulullah SAW selain kita. Ya termasuklah usikum wa nafsi bitaqwallah, intinya itulah. Ya seperti itu. Ya. Terus ada itu juga Gus, jangan nges-nges.
Apa tuh? apa namanya, para penggemar YouTube yang sukanya megang-megang HP, nonton HP kayak gitulah. Itu YouTube itu apa namanya, sekedar hiburan. Nah misalnya kalau misalnya ada faidah kita ambil, kan tetapi saya sarankan jangan sampai dari tontonan YouTube kita itu langsung kita ngejas orang yang kita tonton itu dengan justifikasi yang negatif. Ya otomatis untuk apa ya, untuk kerukunan kita lah, Kedamaian. perdamaian kita sebagai penghuni daripada negara kesatuan Republik Indonesia, daripada umatnya Indonesia umumnya, ya umat Nabi Muhammad SAW juga. Jadi kita biar saling sayang, saling asah, saling asuh, Saling asik. dan saling asih juga. Terus saran saya buat saya dan juga kalian para penonton yang budiman, ya disarankan hidup kita itu dari tontonan YouTube setidaknya, misalnya kalau misalnya waktu luang, kalau misalnya 5 jam kita nonton YouTube, nonton film, nonton apa, sisihin lah sejam dari 5 jam, kan nggak setengahnya aja ya, buat mengkaji ilmu di YouTube. Cuman ya itu kajian YouTube-nya jangan sampai salah nonton juga. Kalau misalnya ada tontonan yang kurang mendidik, kadang-kadang pendidikan juga harus terarah. Kalau misalnya lihat ahli sunnah apa enggak gitu kan. Kalau dari ahli sunnah nggak apa-apa kita tonton juga, cuman ya kita harus punya dasar dulu. Intinya jangan hanya YouTube doang yang kita tonton, Tapi yang ngaji kepada ya ulama, ngajinya kepada kiai. ulama. Intinya harus kita punya guru, Kalau misalnya udah ada dasar, itu mah bral rek nontonan baik, bebas tuh. Kalau misalnya nggak berdasar, ya itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan kita terpancing dengan ajaran-ajaran dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya, itu menjadi acuan pegangan hidup. Jadi bukan hanya pertimbangan. Kalau misalnya pertimbangan dibanding-banding itu nggak apa-apa itu mah. Kalau misalnya acuan itu hanya dari YouTube saja, aco. Dan untuk para generasi muda, ya sisihkanlah. Kalau misalnya 24 jam waktu, dikurangi waktu tidur 8 jam misalnya ya, 24 berarti ada 16 jam lagi tuh waktu tuh. Terus makan 3 kali makan itu sejam lah, 3 kali makan berarti ada sisa 15 jam, ngopi sejam berarti 14 jam. Itu kerja itu berapa jam tuh, misalnya ambil lagi 8 jam, 14 jam berarti tinggal 6 jam. Itu masa sih kita nggak bisa nyisihin waktu berapa jam, sejam lah dalam sehari itu buat mengkaji ilmu, nggak apa-apa kan? Nggak masalah, ada waktu juga. Ya otomatis lah dari sehari itu sisihkanlah waktu buat mengkaji ilmu. Buat apa? Ya buat menata kehidupan, buat bekal kita. Mau ilmu duniawi, mau ilmu ukhrawi, mau apa? Semangat baik. Yang penting mah kita biar jadi orang yang berpikir, yang memakai akal logika dan mempunyai keimanan yang teguh. Amin. Kayak gitu. Seperti itu ya. Ya, Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, Allah ma'aslu umat Sayyidina Muhammad, Allah mansur umat Sayyidina Muhammad, Allah marzuq umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farid an ummati Sayyidina Muhammad, amin ya rabbal alamin.